Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah pimpinan cabang Jombang yang saya cintai, alhamdulillah segala puji hanya miliknya Allah. Pada sore hari ini kita bisa tafakuh fiddin, memperdalam agama, karena pengen semua di sini adalah dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang kehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka pengen semua ini adalah memperdalam agama. Disinilah tempatnya ilmu, ibu sekalian. Jadi orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Maka dari itu mudah-mudahan kehadiran pengiran di sini dicatat oleh Allah dan dapat pahala yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan amal kita semua. Dan nanti akan dihindarkan dari siksa neraka ya ibu sekalian ya. Seperti ayat yang kita baca nanti, moga kita resapi ibu sekalian. Pada hari ini adalah hari Kamis. Ibu sekalian ya. Jadi tanggal 30, besok tanggal 31, hari Sabtu tanggal berapa ibu sekalian? Tanggal 1 Januari. Biasanya malam Sabtu sudah rame ya ibu sekalian ya, tahun baru. Ini hanya untuk mengingatkan ibu sekalian supaya disampaikan kepada keluarganya, kepada putra-putra semua, kepada tetangga, kepada teman-teman semua, bahwa kita ketahui semua bahwa tahun baru Masehi dari tahun 2021 beralih tahun 2022. Tidak terasa ya Bu ya. Awal tahun itu ibu sekalian, ya, sebetulnya di bulan Maret, untuk diketahui. Awal tahun itu sebetulnya di bulan Maret awalnya. Ya. Makanya ada bulan September, Oktober, November, Desember, kan gitu ya. Apa sih yang artinya bulan September itu? September itu akan Sabta. Sabta itu berapa? 7. September. Oktober berapa Bu? 8. Oktober, November berapa? Berapa Bu? 9. Desembernya adalah 10. Itu awalnya ibu sekalian. Nah, kenapa itu tanggal bulan 7, 8, 9, 10? Kalau kita hitung dari Januari, cocok enggak Bu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Padahal Sabta itu September itu kan 7. Tapi di sini berapa? 9. Berarti kagak cocok Bu ya. Gak cocok. Kalau dimulai dari bulan Maret, jadi awalnya dulu itu dimulai dalam bulan Maret Bu, tahun barunya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sabta. Pas. Kenapa ibu sekalian? Oh tidak cocok. Karena Januari itu ditarik Bu. Kenapa? Untuk apa? Untuk merayakan Dewa Janus. Maka dikatakan Januari kan Dewa Janus. Untuk apa? Untuk merayakan Dewa Janus.
maka dimulai dari Januari. Dewa Janus untuk perayaannya memperingati Dewa Janus. Maka dikemas dengan cantik, ya Bu nggih. Lalu apa itu? Dengan masif ya, dengan dikemas dengan masif seakan-akan itu tentang etnis, tentang agama, sehingga orang-orang itu tertarik. Padahal hal itu sudah dikabarkan oleh Rasul, Ibu sekalian. Rasul sudah bersabda, sebelumnya jauh waktu ada Rasul itu sudah bersabda Rasul, la tattabi'unna sunana man qablakum, kamu sekalian akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu Ibu sekalian. Jadi Rasul sudah mengabarkan. Ya ini nanti di peringatan tahun baru ini nanti Bu sudah kalau ingin keluar dari rumah, kalau saya tidak pernah di rumah saja sudah gerbeken Bu. Orang sepeda motor itu sudah penuh. Rumah saya kan dekat alun-alun ya Bu. Ini nanti tidak tahu nanti. Mudah-mudahan dengan adanya siaran seperti ini, putra-putra pengen di keluarga tidak usah diperingatkan supaya tidak keluar, karena ini adalah merupakan peringatan Dewa Janus itu Bu ya. Nah, Rasul sudah bersabda, sudah memberi peringatan bahwa kamu nanti sekalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Sibekron bisibekrin, sehasta dengan sehasta. Sehasta sakmene Bu. Sehasta. Sibekron bisibekrin, diroan wadiroin. Sejengkal demi sejengkal. Katanya Rasul, kamu nanti pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kamu. Hatta sampai kapan? Lau dakhaltum, lau sampai seandainya dia itu masuk masuk lubang biawak, di lubang biawak, pasti kamu akan mengikuti. Contohnya sekarang Bu, sekarang itu kalau tahun baru gitu di mana-mana seluruh dunia memperingatinya dengan menyalakan kembang api dengan trompet, ya kan? Ada Valentine Februari itu nanti rame-rame pemuda-pemudi seperti itu kan, kebiasaan-kebiasaan orang dulu kan diikuti oleh kita umat Islam kan mengikuti. Karena apa? Karena tidak ketahuannya, tidak tahu. Jadi meskipun katanya Rasul, mereka itu masuk lubang biawak, zop itu lubang biawak. Lubang biawak itu kecil enggak Bu? Biawak kecil, diikuti. Contohnya sekarang sudah seperti itu. Lalu sahabat-sahabat tanya, "Qulna ya Rasul, Yahudu wal Nasoro." Apa yang diikuti Yahudi dan Nasoro Rasul? Aman. Sapa maneh nek gak ngikuti itu? Itulah ibu-ibu ulahnya orang-orang Yahudi dan olahnya orang Nasoro itu supaya kita semua orang Islam itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka dari itu sekalian ini sebagai peringatan saja untuk menjelang tahun baru, karena ini adalah momen-momen yang paling kritis ya Bu ya. Orang-orang itu, orang-orang Yahudi dan Nasoro untuk memperingati kelahiran Dewa Janus. Januari Janus ya Bu ya. Inilah Ibu sekalian, monggo kita ingatkan kepada anak-anak kita dan saudara-saudara kita, gak usahlah ikut-ikutan seperti itu. Tuh. Maka dari itu sekalian, karena kenapa ya kita di dalam ayat ini kita itu hidup tidak selamanya, ini hanya sebentar saja. Maka dari itu sudah diperingatkan di dalam surat Qaf yang dibaca tadi ayat 19 itu sudah jelas Ibu sekalian bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Ya Bu ya, karena itu adalah huruf istilah ya Bu, bukan haqq ya Bu ya. Bil haqq, lowo terangkat, mulutnya terangkat,
bil haqq. Dzalika kuntama. Dzalika kunta. Dzalika ma kunta minhu takhir. Ada dalnya. Kalau de itu bukan huruf istilah, de biasa ya Bu ya. De itu lidahnya diulurkan lidah atas dijalurkan ke da, ke pucuk gigi atas. Itu makhrajnya seperti itu Bu kalau baca. Itu namanya makhrijul huruf. Karena apa Ibu sekalian? Ayat ini selalu saya angkat untuk peringatan karena Rasul sudah mengabarkan bahwa kafabil mauti waqfoh. Kafa, cukuplah dengan kematian itu adalah sebagai nasihat yang terbaik. Dengan kematian itu sebagai nasihat Bu. Kafa, cukuplah. Kafa bil mauti, dengan kematian itu waqfoh. Dengan kematian cukup sebagai nasihat. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Karena apa Ibu sekalian? Kalau orang lupa dengan mati, ada loh Bu, banyak loh orang yang lupa mati itu karena apa? Karena dia itu menganggap hidup terus, jadi lupa mati. Ada orang yang lupa mati karena apa Ibu? Karena dia itu pikirannya tidak ada hari pembalasan, dan mereka itu lupa mati. Kenapa Ibu? Karena mereka itu kan menggunakan waktunya sesuai dengan hawa nafsunya, jadi lali mati Bu. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kita kafa bil mauti waqfoh, sehingga cukuplah kematian itu adalah nasihat yang terbaik Ibu sekalian. Tapi kalau kita selalu ingat mati Ibu sekalian, nanti kan ibu-ibu selalu ingat bahwa hidup ini ada pertanggungjawaban Bu, ya. Ada pertanyaan Bu, jelimet pertanyaan nanti Bu, pastilah. Ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, ditanya Bu. Sehingga pengen kalau sudah siap pada hari ini dengan nasihat kematian, sudah siap jawaban. Opo kok jawabannya? Nanti pengen selanjutnya ini nanti opo sih jawaban yang pengen siapkan ini nanti ya. Maka dari itu sekalian, karena kematian itu pasti wajahat, pasti datang. Al-mauti, kematian itu dengan sebenar-benarnya. Pada hakikatnya manusia, habitatnya manusia itu kan kepingin hidup panjang ya Bu ya. Nek iso gak mati ya. Nek iso gak mati. Sampai ada syair dari Khairil Anwar ya Bu ya. Gimana? Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nyari enggak Bu? Khairil Anwar seperti itu Bu. Kepingin hidup 1000 tahun lagi kalau bisa. Tapi kalau kena ayat ini sudah gak bisa, sudah ditentukan Ibu sekalian. Coba orang Yahudi itu juga kepingin hidup 1000 tahun lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ya waddu akadukum lau yu'ammaru alfasanah. Surat Al-Baqarah ayat 82. Orang Yahudi itu menginginkan hidup itu 1000 tahun lagi, gak akan mati lah inilah Ibu sekalian. Tapi kalau orang Nasrani itu mengatakan bahwa surat ya laitani kuntu turoba, ya seandainya aku jadi tanah, gak usah hurib ya. Orang itu orang Nasoro mengatakan ya laitani kuntu turoba, ya seandainya aku jadi tanah saja wes gitu. Itu orang Nasrani mengatakan seperti itu sekalian. Maka dari itu sekalian aksiru perbanyaklah zikro hadhimil ladzat. Maka Ibu seringlah Ibu aksiru zikro
perbanyaklah ingat dzimil ladzat, untuk pada pemutus kesenangan, pemutus kelezatan, apa ya mati. Maka itu ingatlah selalu mati, Bu. Pengen kalau selalu ingat mati itu akan semakin menambah iman kita, Bu. Mati ya diungkas mati. Kapan kita mati tidak tahu. Dalam surat Luqman yang terakhir itu kan juga dikatakan bahwa mata dari nafsum taksibu goda, kapan kita tidak tahu akan kita mati. Maka siap-siaplah dengan memperbanyaklah pemutus kelezatan, apa adalah mati. Nah, Ibu sekalian, di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 19 yang dibaca tadi, dan tatkala datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, zalika ma kunta minhu tahid, demikianlah yang kalian dulu menghindari. Jelas. Ibu sekalian, sakaratul maut, sekarat, dengaran ke sekarat itu gampang. Sakaratul maut itu pasti dialami oleh orang-orang mukmin, apalagi yang kafir. Orang mukmin pasti juga mengalami seperti itu, orang kafir juga mengalami. Apa sih Ibu artinya sakarat itu? Sakarat itu artinya mabuk. Mabuk. Jadi sekarat itu artinya mabuk. Nah, mabuk itu yang bagaimana adalah sesuatu yang membatasi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya gak jalan. Nek wong sakarat itu akalnya gak jalan. Itu adalah sesuatu perkara yang membatasi antara seseorang dan akalnya. Akalnya gak berfungsi belas, nah, seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana trik menghadapi orang yang sakaratul maut itu ya. Nanti insya Allah waktunya cukup ya. Ini saya bahas biar detail dulu apa sih sakarat itu ya. Itu tadi adalah sesuatu yang membatasi antara seseorang ya, dan akalnya gak berfungsi belas itu sekalian, sehingga sakitnya itu luar biasa. Orang-orang itu mengalami pingsan, seperti pingsan gitu loh, wong sakarat itu, karena sakit yang dirasakan. Bagaimana Rasul bersabda bahwa sakaratul maut, Rasul pernah sabda bahwa sakaratul maut itu seperti pucuknya pedang, Bu, ditusukkan 300 kali, kena gladi titik wis sakitnya luar biasa. Apalagi ini Rasul mengatakan bahwa sakarat itu sakitnya itu dikatakan seperti ditusuk pucuknya pedang itu 300 kali. Coba Bu pengen bayang seperti itu. Ini nanti akan terjadi, Bu, pengen semua itu. Maka harus kita persiapkan apa yang kita persiapkan ini. Maka dari itu Bu sekalian, ada istilah-istilah sakarat. Ada juga istilah nazaat. Apa beda, Bu? Sakarat dengan nazaat itu beda. Kalau sakarat, Ibu sekalian, itu rasa sakit dia saat menjelang kematian. Sakarat, sakitnya luar biasa menjelang kematian, itu sakarat. Sakarat seperti Ibu saja, menjelang rasa sakit menjelang kematian. Sedangkan nazaat ini adalah proses pencabutan nyawa. Loh. Jadi orang itu kalau mau dicabut nyawanya itu melalui proses, itu namanya nazaat. Tapi Ibu sekalian, kalau orang mukmin itu sakaratnya tidak akan mengalami sakarat ya meskipun mengalami sakarat. Orang mukmin, orang kafir mengalami sakarat. Tapi kalau orang mukmin tidak akan mengalami nazaat gak mengalami. Karena cara menyambutnya malaikat itu lain dengan orang-orang yang kafir.
Nanti akan saya tunjukkan hadisnya ibu sekalian ya. Jadi orang mukmin itu merasakan sakitnya sakarat, ya, tapi tidak merasakan proses pencabutan nyawa itu tidak terasa. Karena di situ Rasul menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, bukan irji ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Nanti saya jelaskan. Jadi itu dasarnya kalau orang mukmin itu mengalami nazak itu gak akan sakit. Tapi kalau apa tadi saya katakan sakarat itu sakit, Bu. Sakit. Jadi setiap orang itu mengalami seperti itu ya. Lalu ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi orang-orang yang dalam keadaan sakarat itu, apa yang kita kerjakan ibu sekalian? Dalam keadaan sakaratul maut itu apa yang kita kerjakan? Yang pertama ibu sekalian, orang-orang itu yang nangis disuruh pergi. Biasanya kalau nunggoni orang tua gitu kan mau nangis gitu ya Bu, gelo-gelo gitu ya, disuruh pergi Bu. Jangan sampai mendengar orang yang dalam keadaan sakarat seperti itu. Oke. Jangan ngomong apa-apa. Yang kedua, jangan nunggu. Pokoknya orang nangis itu jangan nunggu orang dalam keadaan sakaratul maut. Yang kedua, ibu sekalian, bagaimana sikap kita, kondisi kita dalam menghadapi orang sakaratul maut itu, ibu sekalian. Orang yang sedih, ya, jangan ngomong apa-apa, diam. Kecuali ngomong yang baik. Ya. Waduh, bapakku kok susah ya mati deh ya. Bapakku kok sakaratul maut kok gak mati ya. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Jangan, itu omongan yang baik. Karena Rasul bersabda, la tad'u ala anfusikum ila khair. Janganlah kamu itu berkata kecuali berkata yang baik. Fa inna malaikata, sesungguhnya malaikat itu aminu mengamini alama takulun, apa yang kamu katakan. Jadi kalau pengen nunggoni orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pengen doa Bu, pengen doa untuk sendiri-sendiri juga boleh. Seperti Ummu Salamah itu kan waktu itu Abi Salamah meninggal, ternyata Rasul dimintai tolong untuk menutup matanya di saat nazaat itu. Setelah itu Rasul datang menutup matanya. Karena apa Bu? Orang mati kan sedikit mata kan terbelalak ke atas. Rasul menutup matanya Abu Salamah. Sebelum kematian itu ternyata Ummu Salamah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi ganti suami yang lebih baik. Itu doanya Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, itu mohon seperti itu. Ternyata bagaimana Bu? Dikabulkan oleh Allah, oleh pengganti. Orang yang lebih baik adalah diganti, suaminya adalah Rasul. Loh, ini loh Bu, suatu bukti bahwa kalau ada orang sakaratul maut janganlah omong baik, tapi berdoalah. Kalau kita pengen, kalau mengondisikan dalam menjaga orang dalam sakaratul maut seperti itu misalnya. Dan untuk yang mati bagaimana Bu doanya? Yang pertama mendoakan minta diampuni. Ya siapa si Wulan itu tadi yang akan meninggalkan, dicabut itu, pengen mintakan yang pertama adalah mintakan ampun. Yang kedua adalah minta supaya ditinggikan antara orang-orang yang terpimpin, ditinggikan derajatnya gitu loh Bu, di antara orang-orang yang terpimpin itu Bu. Yang kedua itu, ini seperti yang disabdakan Rasul Bu, doa ini Bu, meskipun tidak hafal ya sudah, doa ini saja Bu, bahasa Indonesia, Allah pasti mendengar juga. Yang ketiga Ibu, apa yang didoakan? Diluaskan dalam kuburnya. Yang ketiga, yang keempat apa?
cahayakan kuburnya. Di padangno ya kubure, jembarno kubure, padangno lakone, lakune kan gitu ya, Bu. Kalau orang-orang dulu ya. Yang kelima adalah berikan kebaikan di dalam anak turunnya. Ini doa dari Rasul, Ibu sekalian. Saya nggak hafal juga, tapi ini secara bahasa Indonesia saja saya sampaikan kepada ibu-ibu. Lalu Ibu sekalian, kemudian kalau orang sudah melihat ke atas, karena apa, Bu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa roh itu dicabutnya roh, nazak itu diikuti oleh mata, dari bawah dulu kaki, terus ke atas sampai mata ya, Bu. Matanya mesti kebelalak ke atas. Yeah. Lalu di sini Ibu sekalian, bagaimana Ibu sekalian? Kewajiban kita untuk menalkin ya, Bu ya. Bagaimana cara menalkin? La ilaha illallah. Dengan kata-kata yang apa, Ibu? Yang halus, Ibu sekalian. Kalau sudah seperti itu didengarkan, terus gak usah dibaleni maneh, Bu. Terus nazak seperti itu, Pak nomor piro Pak, kok sumetu. Pak, ono duit sak miliar tuh Pak, moro-moro takon susah gak digobres, Bu. Ono perumahan gratis Pak, ya apa iki? Jopo apa gak? Terus gak gobres sama sekali, Ibu sekalian, seperti itu. Pengen kita nggak ngerekan, karena itu mabuk itu tadi loh, Ibu sekalian, mabuk, dia itu mabuk. Yeah. Lalu Ibu sekalian, setelah dia itu pengen ditalkin dengan kata-kata la ilaha illallah tadi ya, gitu Bu. Jadi tidak Allah tidak, tapi la ilaha illallah. Pengen diamkan saja. Tapi kalau orang itu minta minum gitu ya, ada kata-kata lain, ditalkin lagi sampai tenang. Jadi saya gak usah diulangi, la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah, harus la. Tidak, Bu, sekali saja sudah didengarkan dengan kata-kata yang apa ya, dengan tawadhu gitu ya, Ibu sekalian, sudah itu sudah didengar ya sudah nggak usah diulangi lagi ya. Karena apa, Ibu sekalian ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada sahabat Rasul untuk merasakan sakaratul maut. Sahabat Rasul namanya Amr bin As. Dia itu punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Ketika itu sebelum wafat, Amr bin As itu pernah cerita kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As bahwa katanya Abdullah, bapak itu loh dulu pernah berkata, seandainya aku bertemu dengan orang yang cerdas dan orang yang bijaksana. Ini kata-katanya Amr bin As memberi tahu kepada anaknya Abdullah bin As bin Amr bin As tadi ya. Seandainya aku ketemu orang cerdas dan orang yang bijaksana, di mana dia sedang mengalami sakaratul maut, katanya Amr bin As, sehingga dia bisa menceritakan bagaimana yang dialami orang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Gitu, Bu. Seandainya aku bertemu dengan orang yang cerdas dan orang yang pinter, orang yang bijaksana, maka akan aku tanyakan waktu sakaratul maut itu apa yang dirasakan. Ternyata betul, Ibu sekalian, waktu itu Amr bin As akan meninggal. Yang menungguni anaknya adalah Abdullah bin Amr. Dalam keadaan sakaratul maut, Amr bin As, anaknya tanya,
kepada Amr bin As. Abdullah tanya, ya Bapak dulu kan pernah bercerita bahwa kepingin tahu orang yang pintar dan orang yang cerdas, orang yang bijaksana kalau sakaratul maut itu apa yang dirasakan. Ngerti Ibu di sini ya Bu ya? Lalu apa Bu jawaban Amr bin As dalam keadaan sakaratul maut itu? Jawaban bagaimana? Jawabannya Amr bin As, ya Bunaya, masih bisa mengatakan seperti itu Bu. Ya Bunaya, yang cerita ini adalah anaknya Bu Abdullah bin Amr bin As. Ya Bunaya, sudah mau sakaratul maut, Amr bin As itu cerita, ya Bunaya. Coba Bu kata-katanya yang bagaimana Bu? Ucapan-ucapan yang ya Bunaya adalah ucapan kalimat-kalimat yang lembut yang diucapkan Amr bin As itu Bu. Sudah mau sakaratul maut seperti itu. Lalu Bapak itu dulu kan pernah cerita bagaimana ya kalau saya menemukan ketemu orang cerdas dan orang bijaksana, kalau bisa cerita kalau akan sakaratul maut, Bapak begitu, inilah orangnya. Siapa Bu orangnya? Ya Amr bin As, inilah orangnya Pak. Ternyata ya bapaknya itu disuruh cerita. Ternyata Ibu sekalian, Amr bin As cerita, jadi kalau orang mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, sakit ya Bu ya, sakitnya sakaratul maut, belum nazak. Orang sakit dalam sakaratul maut itu tadi, rasanya itu bagaikan orang yang sedang ditimpa barang berat. Satu. Itu loh Bu, perlu pengen untuk peringatan kita, untuk pengen ingat-ingat Ibu sekalian. Yang kedua, wakaani, jadi seakan-akan aku bernafas itu melalui lubang jarum, katanya Amr bin As. Cerita kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As. Jadi pertama itu badannya itu bagaikan ditimpa benda berat. Yang kedua itu nafasnya itu seolah-olah melalui lubang jarum. Nafasnya itu Bu, pemirsa bisa membayangkan orang nafas melalui hidung seperti ini ya Pak ya. Itu melalui seperti seakan-akan aku itu bernapas melalui lubang jarum. Itu. Yang ketiga bagian bagaikan pohon ranting pohon, bagaikan ranting pohon yang berduri. Misalnya pohon salak itu ada rantingnya, diletakkan dari ujung kakiku kemudian ditarik sampai ke kepalaku dengan duri-durinya itu, dioleskan dari seperti ujung batang yang ada durinya seperti ujung salak, ditarik dari ujung kaki ya, sampai di ujung kepala. Itu Ibu sekalian, ini ceritanya Amr bin As. Itu terbukti Bu, Rasul juga di dalam mengalami sakaratul maut itu kan panas tinggi. Pernah saya ceritakan 2 kali lipat panasnya orang-orang biasa itu, sampai Rasul menyelupkan di sebelahnya itu ada ada air di ember gitu, dicelupkan, diusapkan ke mukanya. Itu Rasul seperti itu juga. Itu mengalami sakaratul mautnya seperti itu Ibu saya. Jadi yang pertama tadi seperti apa Bu? Seperti ditimpa benda. Ya, sesak. Yang kedua, dia itu bagaikan ditimpa benda berat, nafasnya itu seperti nafas di tengah jarum ditarik. Yang ketiga ditarik seperti pohon yang berduri, ditarik dari bawah kakinya sampai ke ujung. Itu rasanya nanti seperti itu Ibu-ibu sekalian. Ini yang cerita adalah Amr bin As. Cerita seperti itu Ibu sekalian. Maka dari itu bisa pengen bayangkan seperti itu Ibu sekalian. Sampai kok yang ini ya. Oke. Lalu Ibu sekalian, ini saya ceritakan bahwa bagaimana sih
kondisi orang yang meninggal nanti Ibu ya. Ini tadi dalam sakaratul maut, tapi kalau orang dalam keadaan nazak itu sudah lain-lain. Nanti akan saya ceritakan. Ini ibu-ibu sekalian, ada hadis cara mencabut nazak, cara mencabut nyawa malaikat itu kepada orang mukmin bagaimana ibu sekalian ya. Suatu ketika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sumbernya dari Al-Barra bin Azib. Suatu ketika di mana malaikat itu datang, ya, kita tidak tahu ya Bu, orang malaikat datang, lalu ibu sekalian, Nabi cerita bahwa Nabi itu mengantarkan jenazahnya orang Ansor. Nabi mengantarkan jenazahnya orang Ansor, tapi pada waktu itu kuburnya, menggalinya itu belum selesai. Nabi sambil main-main kayu gitu Bu, dia keliling oleh sahabat. Ya, setelah itu sahabat kalau di sekelilingnya Nabi itu kan tawadhu, seperti di atas kepalanya kan ada burung ini khawatir kan terbang kayak gitu. Sering saya ceritakan bahwa sahabat kalau sudah mengelilingi Nabi, saking tawadhunya dengan Nabi, mesti seakan-akan di atas kepalanya sahabat-sahabat ini anak burung, jangan sampai burung ini lepas, jadi tawadhu gitu. Nabi cerita waktu itu, wahai sahabat-sahabat, istaidu billah, mintalah pertolongan kepada Allah min adzabil qabri. Rasul menyampaikan, sahabat-sahabat, mintalah kamu perlindungan dari Allah dari azab kubur, karena sing dihadapi Rasul kan waktu itu nunggu ada mayat mau dikuburkan tapi belum selesai menggalinya liang lahat, sehingga Rasul dengan main-main kayu gitu menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang di sekelilingnya itu, ya sahabat-sahabat, istaidu billah min adzabil qabr, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Di kubur itu ada siksa dan ada nikmat ibu sekalian. Jadi di kubur itu hanya ada dua keadaan, ada nikmat dan ada siksa. Kemudian Nabi bercerita, bagaimana ceritanya Nabi ibu sekalian? Innal abdal mukmin, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika akan meninggal dunia, akan meninggalkan menuju akhirat, meninggal dunia menuju akhirat, menjelang meninggal dunia, jadi nyawanya itu sudah nazak, sudah dilalui sakaratulnya, sekarang tinggal nazaatnya. Bagaimana keadaannya ibu sekalian? Sudah di kerongkongan, itu difirmankan Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, kalla idza balagatit taraqi aqilaman raqaq, ya Bu ya, bukan ke ya Bu ya, kok, karena itu huruf istilah. Huruf istilah itu ada 7 ya Bu ya, bukan raqaq, bukan raqaq. Ada bacaan saktah, wakilaman, berhenti tanpa nafas, sama dengan Al-Kahfi ayat 1 kan gitu Bu, bacaan apa itu, saktah, berhenti tanpa nafas. Di dalam Al-Quran ada 4. Surat Qiyamah ayat 26, ayat bersani nanti, surat yang ke-75, wakilaman rokok. Di situ bahwa dikatakan ketika nyawa sudah sampai di leher, gitu Bu. Rokok itu kalau laki-laki kan ada apa gitu namanya gini, apa jakun ya, itu tenggorokan rokok di sini. Jadi kalau sakaratul maut itu belum Bu, merasakan sakitnya saja, tapi kalau sudah nazak
dari sini. Lah, inilah Ibu sekalian, namanya apa ini? Kerongkongan, namanya kerongkongan kita mudahnya Ibu ya. Lalu bagaimana Ibu sekalian? Sudah mau meninggalkan dunia. Jadi Ibu sekalian, orang kalau tobat, selama tobat nyawanya masih ada di kerongkongan masih diterima Bu. Innallaha yaqbalu taubatan abadi malam yughorgir. Bisa didengar ya Bu ya? Kok ketek buanter? Bisa didengar ya? Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya yaqbalu taubatan abadu malam yughorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seseorang selama nyawa masih di kerongkongan. Tapi kalau sudah lepas dari kerongkongan tidak akan menerima taubatnya seseorang. Maka dari itu Bu, masih kita mumpung masih dalam keadaan sehat, masih bisa beraktivitas, monggo segera kita taubat ya Ibu sekalian, segera untuk berbuat kebaikan karena kita nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini ya Bu ya. Bagaimana Ibu sekalian cara menyambutnya nyawa orang-orang mukmin jika akan meninggal dunia Ibu sekalian, akan menuju akhirat itu? Maka malaikat berarti banyak ya, malaikat dari langit itu turun Bu, turun dulu. Jadi mau mencabut nyawa, ada malaikat Israel mau menyabut nyawa itu, sebelumnya itu malaikat-malaikat dari langit itu turun dulu. Berarti banyak malaikat yang mendampingi calon orang dan calon mayat ini tadi yang akan dicabut nyawanya itu, didamping di samping-sampingnya, di kepalanya, dikelilingi gitu malaikat-malaikat. Dengan membawa apa Bu? Malaikatnya apa? Malaikatnya itu wajahnya putih seperti sinar matahari di waktu siang gitu. Malaikatnya ya putih-putih seperti itu. Lalu dengan membawa kain kafan dari langit, dengan membawa konut. Konut itu apa Bu? Adalah minyak wangi. Membawa minyak wangi dari langit. Jadi malaikat dulu dari langit turun mendampingi orang-orang yang mau nazak itu, tahu akan dicabut nyawanya. Setelah itu ditungguin, maka dari itu orang kalau meninggal itu kan apa ya putih-putih, apa ya, ya bukan gitu ya Bu ya, apa putih-putih itu sudah malaikat Bu, yang turun dari langit itu sudah banyak diturunkan oleh Allah ya, pada orang mukmin loh Bu, itu orang mukmin. Setelah itu datanglah malaikat Israel mencabut nyawa itu Bu, orang sudah nazak itu tadi dicabut nyawanya. Setelah itu Ibu sekalian, dengan mengatakan bagaimana Bu malaikat Israelnya itu tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, bukan mutmainnah, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratim minallah wa ridwan, dari pengampunan Allah dan keridhaan Allah. Bagaimana caranya Bu? Mili-mili Bu, seperti ya kendi di air, seperti air yang diilekan gitu, mili-mili gitu. Alon pelan-pelan dengan santunnya Bu malaikat Israel seperti itu. Setelah itu bagaimana Ibu sekalian? Setelah tercabut, kalau orang mukmin tidak terasa Bu lepasnya ruh dari tenggorokan ini tadi, tidak terasa sama sekali, karena sudah disebutkan oleh Rasul tadi seperti air yang mengalir dari kendi, cur pelan gitu Bu. Setelah itu bagaimana Bu? Tanpa sekejap mata pun langsung disaut oleh malaikat-malaikat yang menunggu membawa kain kafan dari langit itu tadi ya, dengan yang baunya wangi, malaikatnya yang wajahnya cerah-cerah itu tuh saut langsung tanpa tarfata ainin, tanpa sekejap mata pun
Jadi tidak diberi kesempatan malaikat Israel itu untuk memegangnya. Setelah dicabut langsung ditawampani oleh malaikat-malaikat yang dari langit itu. Setelah itu bagaimana, Bu? Roh ini tadi langsung dibawa naik ke atas. Loh, ini Bu, prosesnya seperti itu. Semua manusia nanti, kalau orang mukmin seperti itu, diangkat ke langit. Ternyata di langit kan ada penjaga-penjaga langit. Ditanya, mayatnya siapa? Rohnya siapa ini, kok ambunya kok semerbak, baunya wangi seperti ini. Lalu malaikat yang membawa roh itu tadi jawab, namanya disebut Bu Muli. Ini rohnya Bu Muli ini. Rohnya Bu Muli ini, rohnya begitu, Bu. Lalu ibu sekalian, bagaimana? Dibukakan pintu langit. Setelah dibuka pintu, lalu dinaikkan lagi ke langit yang sab yang kedua. Langit kan pada 7 sab ya. Ibu salah, seperti mi'rajnya Nabi itu kan sampai 7 sab ya. Langit kedua, ternyata malaikat-malaikat di sab yang pertama itu tadi mengikuti, Bu. Ada roh kok baunya kok wangi seperti itu. Karena dia mukmin, karena dia beriman. Seperti itu, Bu, keadaannya. Sampai langit ketujuh, Bu. Ibu tahu, langit ketujuh itu kan sudah dekat dengan Allah, ya, Bu. Lalu oleh Allah, sudah dekat dengan Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, uktubu, tulislah, tulislah di kitab Iliyin. Tulislah orang ini, orang yang mukmin itu, tulislah di kitab Iliyin, kitab yang paling tinggi. Setelah itu Allah memerintahkan supaya dibawa roh itu tadi ke tanah, ke kubur, karena dia dulu tak asalnya dari tanah dan akan aku kembalikan kepada tanah. Tamrotan ukhra, tak balik maneh ke tanah. Nah, disitulah ibu-ibu sekalian, orang-orang yang ada hadis Bukhari Muslim, di situ katakan bahwa orang-orang yang, kenapa orang-orang dalam keadaan meninggal itu kok mayatnya supaya disegerakan, kan gitu, Bu. Jangan ditunda-tunda, Bu, sampai nunggu anaknya besok, anaknya di Kalimantan nunggu pulangnya sampai besok. Jangan. Karena apa? Jasad orang yang meninggal di rumah itu ya, Bu, ya, dalam keadaan diusung ya. Sekarang kan gak ada dipikul ya, Bu, ya. Geledek sekarang. Ada geledek yang melawayu. Ternyata mayat yang ada di dalam keranda itu mengatakan, Qaddimuni, enggalkan aku. Karena roh yang di langit tadi sudah disuruh Allah untuk menurunkan ke tanah, sehingga dia akan ketemu dengan roh dan jasad itu di dalam kubur. Nah, bagaimana nanti dalam keadaan kubur? Kita tunggu tanggal mainnya. Seperti itu, Bu. Prosesnya itu hadisnya betul-betul sahih. Riwayat Ahmad, Imam Ahmad, banyak, Bukhari juga ada, Bu, kalau Ibu lihat. Prosesnya seperti itu, keadaan orang-orang nanti. Dan nanti bagaimana keadaan kalau dikubur itu? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kalau ada kesempatan lagi ya, Bu. Aduh, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sebagai orang mukmin jawabnya itu ya mudah saja, Bu, karena kita sudah terbiasa apa yang kita jalani, karena apa ya, sudah terjalani biasa sebagai orang mukmin, apa yang diperintahkan kita kerjakan dan apa yang dilarang kita hindari. Maka dari itu cara menjawab di dalam alam kubur nanti mudah saja. Demikian Ibu sekalian, pas waktunya jam 4. Mudah-mudahan keterangan saya ini akan menjadi peringatan bagi kita untuk hidup lebih baik lagi, bahwa kematian itu semua manusia akan mengalami rasa sakarut, sakitnya itu. Mudah-mudahan kita
di apa Ibu, diberikan Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hanya Bu Amri, barangkali ada doanya untuk mempermudah sakaratul. Mohon maaf. Bu Amri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Tanya barangkali ada doa yang Allahumma hawin ala sakaratul maut. Allahumma Bisa ya? Ya. Oh iya. Allah Allahumma permudahlah di sakaratul maut ya. fi sakaratil maut. Sakaratul maut ya. Allahumma hawin fi sakaratul maut. Allah hawin itu mudahkan dalam sakarat. Tadi ya Bu, sakarat dan ada nazak. Ya, sakarat dan nazaat. Sakarat dan nazak. Ya, semua sudah dimudahkan oleh Allah. Ini kan Ibu sekalian, tak kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.